Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wal maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyal ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, hatur puja dan syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi suri teladan bagi kita. Marilah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Masih kita diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat sempat dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Berjumpa kembali dengan saya dengan acara Cahaya Ramadan. Semoga bermanfaat, Pak. Insya Allah mendapatkan berkah dari Ramadan kali ini. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman FETV di mana saja berada, pemirsa hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogyanya bagi hamba-hamba Allah yang beriman, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Niscaya kalau kita menghitung nikmat tersebut, kita tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kali ini dalam acara Cahaya Ramadan, saya akan bawakan tema berjudul bagaimana kiat kita melakukan ibadah sholat secara berjamaah di masjid. Apa yang akan Allah berikan anugerah kepada hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sholat sholatan ma'al zama'ati khamsata asyar." Siapa orang yang sholat berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan 5 perkara anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-awalu la yusibuhu faqra fi dunya. Yang pertama, orang tersebut akan tidak mendapatkan kefakiran, kemiskinan di alam dunia. Subhanallah. Bahwasanya manusia yang selalu menjaga sholat beribadah 5 waktu berjamaah di masjid, orang tersebut tidak akan mendapatkan kefakiran atau kemiskinan di alam dunia ini. Walhamdulillah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang selalu melakukan ibadah sholat secara berjamaah, wa ya'muru khotofa ala siratikal barqi. Dia akan menjembat di jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Subhanallah. Ini juga satu anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu sholat berjamaah. Yang ketiga, kata Nabi, orang yang selalu melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan wa yadkhul jannata bila hisabin wala azabin. Dia akan mendapatkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tidak hisab dan juga tidak diperhitungkan amaliyahnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang keempat, manusia yang selalu melakukan ibadah salat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan apa kata Nabi? Wa yarfa'ullaha ta'ala adabil qabri. Yang keempat, Allah akan angkatkan siksa di dalam kuburnya. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat kita melakukan ibadah sholat 5 waktu di masjid akan mendapatkan 4 perkara yang tadi. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan dari kita melakukan ibadah sholat tersebut? Pertama, ada manusia nanti di padang mahsyar dikumpulkan, mukanya seperti kal qamar, kal samsu dan juga kal kawakib. Ada manusia dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah, mukanya seperti bulan purnama, ada juga seperti matahari dan juga ada seperti bintang. Apa yang diperbuat oleh manusia atau hamba Allah tersebut di masa hidupnya di dunia? Ketika beliau azan berkumandang, langsung berburu-buru untuk mengambil air wudhu dan menunggu azan tersebut sampai selesai di masjid. Maka
mukanya akan seperti bercahaya bintang-bintang di malam hari yang bergemerlap. Yang kedua, manusia mukanya seperti apa? Bulan purnama. Beliau menunggu daripada azan tersebut sebelum terjadinya azan di masjid sambil beriktikaf. Yang ketiga, manusia sebelum azan berkumandang, beliau sudah siap di rumahnya dengan pakaian rapi dan berwudu melangkahkan kakinya ke masjid. Maka itu dia menunggu azan, menyaksikan kumandang azan dan menunggu bersolat berjamaah. Maka orang tersebut mukanya akan seperti apa? Akan seperti matahari yang bersinar. Subhanallah. Hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga pemirsa PTV di mana saja berada, mari, ayo, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita giat selalu melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Ada satu riwayat mengatakan, bahwasannya ketika seorang hamba Allah bermimpi, dan mimpi itu diadukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku bermimpi memegang sebuah mutiara, 20 mutiara di tanganku, 4 mutiara di tangan kiriku. Yang 20 mutiara di tangan kananku jatuh, yang 4 mutiara di tangan kiriku menjadi bara api. Wallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kenapa terjadi tersebut? Dia tidak paham dan bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi berkata, engkau sudah melaksanakan sholat isya secara berjamaah atau kau sudah melaksanakan sholat asar secara berjamaah? Kata orang tersebut, seorang sahabat mengatakan, saya tidak wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketika engkau tidak melaksanakan sholat isya atau sholat-sholat lainnya tidak berjamaah, maka itulah yang 20 jatuh, yang 4 yang menjadi bara api tersebut tidak terima sholatmu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan momentum yang dinamakan Ramadan ini, marilah kita giat untuk selalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid. Pak, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang 4 tadi. Baginda Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada umat-umatnya, sehingga Nabi terus dan terus memotivasi hamba-hambanya di akhir zaman supaya selalu mengambil sunnah-sunnah dari beliau. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.